Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Dalam video ini, kita akan belajar bersama mengenai Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Nah teman-teman, video ini dibuat dan dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran anak-anak kelas 8 pada semester 1 nih. Sebelum kita masuk pada pembahasan materinya, tentu terdapat tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah menonton video ini, yaitu kalian diharapkan yang pertama, mampu memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua, mampu memahami kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang ketiga, mampu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang keempat, mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Teman-teman, dalam video ini akan ada 3 topik pembahasan loh. Yang pertama adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pengimplementasiannya. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan pengimplementasiannya. Dan yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan pengimplementasiannya. Mari teman-teman, kita belajar bersama. Pada tanggal 1945, Insinyur Soekarno berpidato dalam sidang BPUPKI dan menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara. Dalam pidatonya tersebut, Insinyur Soekarno menjelaskan bahwa dasar negara disebut dengan filosofis grondslag dalam bahasa Belanda. Hal ini mengacu pada landasan, falsafah, jiwa, pemikiran, dan cita-cita terdalam yang menjadi dasar berdirinya bangsa Indonesia yang merdeka. Saat itu, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara bagi Indonesia merdeka yang disebut Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya landasan atau asas. Selanjutnya, pada momen tersebut, maka ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden Nomor 2004 tahun 2016. Selama 3 hari, sudah banyak dari kita yang berpidato saja. Tapi, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan Saudara Ketua Dr. Rajiman, apa dasar negara kita? Di sini, izinkanlah saya menjawab pertanyaan Saudara Ketua, apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri-sendiri. Gandhi berkata, saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan. Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan dunia. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua. Peri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergesekan suku budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini dan tidak ada lagi yang kaya-kaya sendirian, yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima adalah pengkerucutan dari 4 butir sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan. Tuhannya menurut agama masing-masing. Yang Islam
menurut Nabi Muhammad SAW, yang Kristen menurut Isa Al-Masih, yang Buddha menurut kitab Tripitaka. Maka dari itu, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur. Dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangan. Dan atas petunjuk seorang teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Secara legal dan formal, Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang secara jelas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah disahkan oleh Panitia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana yang berbunyi, kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara harus berkaitan dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dimaksudkan bahwa Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan negara mulai dari penyelenggaraan pemerintah pusat sampai dengan pemerintahan daerah terkecil. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada nilai ketuhanan. Artinya, tindakan negara harus didasari dengan pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan makna dalam menyelenggarakan negara harus menghormati nilai kemanusiaan dengan memposisikan manusia secara adil dan beradab sesuai harkat dan martabatnya. Sila persatuan Indonesia memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan negara harus menjaga nilai persatuan bangsa. Artinya, negara menghargai keberagaman penduduknya dalam bingkai persatuan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan negara harus mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan negara harus mengutamakan nilai keadilan sosial demi terciptanya kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada lingkungan berkeluarga dapat membentuk aturan dalam keluarga yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kalian dapat disiplin dalam beribadah, menghormati serta menyayangi orang tua dan anggota keluarga lainnya, belajar, dan menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Pada lingkungan sekolah, kalian harus bersikap taat terhadap peraturan dan tata tertib sekolah, melakukan musyawarah dan gotong royong, saling menghormati dan menjaga kehormatan teman kalian. Pada lingkungan masyarakat, kalian harus menjaga keharmonisan dalam lingkungan masyarakat, seperti tidak mengganggu tetangga dan menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Nilai ketuhanan mencerminkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius. Nilai-nilai agama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terinternalisasi dalam diri dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Bangsa Indonesia
juga menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Nilai persatuan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mencintai persatuan. Nilai persatuan mengandung makna usaha ke arah bersatu untuk membina rasa nasionalisme. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nilai permusyawaratan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan dan memberikan hak kepada warga negara untuk berpendapat di muka publik dengan cara-cara yang sopan serta tidak mengganggu ketertiban umum. Nilai keadilan sosial menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang dermawan dan gemar berbagi. Warga masyarakat hidup rukun dalam tradisi gotong royong. Implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dapat memilih hidup sederhana karena memahami bahwa kemuliaan bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan pada kebermanfaatan bagi sesama. Cara pandang hidup sederhana dapat melahirkan keluarga yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Di lingkungan sekolah, dapat mewujudkan proses pembelajaran yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dengan cara kalian dapat membantu teman-teman kalian yang merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dan kalian tidak boleh merasa lebih pintar dan harus memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di lingkungan masyarakat, sejak dahulu, bangsa Indonesia sudah hidup rukun dalam kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Kita dapat dengan mudah menemukan pandangan hidup ini dalam tradisi yang berkembang di masyarakat Indonesia. Perilaku simpati dan empati dalam masyarakat dapat dipengaruhi dari nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara. Negara memerlukan panduan yang mengarahkan kepada tercapainya tujuan bernegara. Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena itulah, sebuah negara memerlukan ideologi yang menjadi panduan dalam menjalankan negara dan mencapai tujuan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila menjadi panduan yang menentukan arah dan orientasi dalam kehidupan bernegara. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan panduan dan arah agar negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan panduan dan arahan agar negara menjamin harkat dan martabat setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sila Persatuan Indonesia memberikan panduan dan arah agar negara menjaga keutuhan melalui berbagai kebijakan negara yang memperkuat kedudukan NKRI. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan panduan dan arah agar negara menjamin kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan panduan dan arah agar negara memastikan distribusi kesejahteraan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai kebijakan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga dapat diwujudkan oleh setiap anggota keluarganya. Setiap anggota keluarga dapat merancang kontribusi terbaiknya untuk kemajuan bangsa dan negara. Artinya adalah setiap keluarga merupakan aset bangsa dan negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur. Dalam lingkungan sekolah, dapat diwujudkan dengan membangun profil pelajar Pancasila sebagai tujuan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Dengan tercapainya profil pelajar Pancasila, negara Indonesia memiliki generasi unggul yang mampu membangun bangsa dan negaranya. Dalam lingkungan masyarakat Indonesia dapat menunjukkan sikap hidup kebersamaan dan solidaritas tinggi guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila bukan hanya menjadi landasan hukum dan konstitusional bagi negara Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika dalam berperilaku bagi setiap warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta keadilan sosial.
implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, setiap individu diharapkan mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan demikian, Pancasila akan terus menjadi pondasi yang sangat kuat bagi pembangunan bangsa dan negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah berbagai tantangan global dan lokal yang dihadapi. Berikut ini merupakan evaluasi diri yang dapat kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian. Nah, kalian sudah selesai mempelajari materi Pancasila dalam kehidupan bangsaku dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya, Endah Sulistioningtyas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.